Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dafa Record. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada video kali ini teman-teman mungkin sudah banyak yang melihat informasi yang sudah diumumkan di HRD Koreanya sama di pengumuman resminya BP2MI tentang pelaksanaan ujian. Itu sudah keluar ya. Jadi pelaksanaan ujian dilaksanakan sampai 3 gelombang. Nah, teman-teman kira-kira dapat di gelombang yang berapa? Nah, kira-kira perbedaannya gelombang 1, 2, dan 3 itu apa saja? Nah, ini mencoba membaca peluang. Kira-kira peluangnya antara di gelombang 1, gelombang 2 sama gelombang 3 itu seperti apa ya? Misalnya ini saya coba membacakan untuk gelombang yang pertama itu peserta yang melaksanakan ujian sekitar 4.788. Nah, di Jakartanya sebanyak 1.596 dan di Semarangnya 3.192. Nah, jadi totalnya peserta ujian yang di gelombang pertama itu 4.788. Nah, kuota nanti kalau misalnya 10.000 itu dibagi 3 karena 3 gelombang, yang di gelombang pertama mungkin sekitar 3.000-an lebih, 3.300-an lebih. Nah, jadi mungkin KKM-nya ketika dilaksanaan di gelombang pertama itu akan lebih rendah daripada yang di gelombang 2 maupun di gelombang 3. Jadi sisi enaknya ketika kita ujiannya di gelombang pertama itu kemungkinan besar nilai KKM-nya itu bisa lebih rendah ya daripada nanti yang di gelombang 2 dan di gelombang 3. Nah, mungkin kurangnya kalau misalnya teman-teman masih baru belajar, persiapannya mungkin terlalu mepet. Tapi kalau misalnya dari tahun sebelumnya sudah pernah belajar dan mungkin sudah pernah ikut ujian, nah itu peluangnya lebih besar di gelombang yang pertama. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin dapat jadwal ujian di gelombang yang pertama. Jadi tetap semangat terus belajarnya gitu. Kemudian yang di gelombang kedua ini untuk di wilayah Jakarta terdapat 4.370 peserta dan di Semarangnya 8.740-an. Jadi totalnya di gelombang yang kedua itu sekitar 13.110. Jadi saingannya lumayan banyak di gelombang yang kedua ini. Jadi nanti kemungkinan yang diambil juga sama kuotanya 3.300-an dari akumulasi 10.000 peserta yang dibagi 3 gelombang. Jadi dari total 13.110 itu nanti mungkin KKM-nya bisa jadi lebih tinggi dari yang gelombang yang pertama. Jadi kalau sisi enaknya mungkin teman-teman yang baru belajar bisa lebih memanfaatkan waktu untuk belajar lebih giat lagi. Tapi yang jelas teman-teman yang lain juga sama mungkin, jadi pembelajarannya bisa lebih banyak waktunya dan yang jelas bisa lebih siap lagi untuk pelaksanaan ujian. Nah, seperti itu. Jadi saingannya ini lebih mantap-mantap lagi untuk yang gelombang 2. Nah, untuk yang gelombang 3 ini nanti akan dilaksanakan di sekitar bulan 6 sampai 7 ya. Habis puasa dan lebaran. Nah, ini terdapat 12.101 peserta untuk wilayah Jakarta 903 dan yang di Semarang ada 11.198. Nah, di gelombang 3 ini nanti nilai KKM-nya bisa jadi ini lebih tinggi daripada gelombang 1 dan 2 karena kesiapannya mungkin lebih matang lagi belajarnya seperti itu. Jadi artinya nanti KKM-nya bisa jadi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di ranking nilai tertinggi sampai nilai di bawahnya dan seterusnya itu nanti akan diambil kurang lebih 3.300-an. Ini sebatas analisa saja ya. Jadi benar tidaknya mohon maaf. Jadi sebatas analisa. Nah, tapi intinya gini untuk teman-teman tetap belajarnya ditingkatkan dan target nilainya bisa dimaksimalkan. Jadi jangan mengacu poin kelulusan yang kemarin 110 itu. Usahakan nilainya dimaksimalkan, salahnya usahakan sedikit saja. Jadi
angka amannya mungkin ya 175an ke atas. Itu artinya cuma salah 5 atau salah 6 ya. Jadi itu insya Allah angka aman. Jadi untuk membaca peluangnya seperti itu. Intinya tetap semangat buat teman-teman. Semoga nanti bisa lolos, bisa lulus ujian dan bisa sampai ke Korea. Dan sedikit menjawab pertanyaan, ini kemarin ada yang nanya apa enggak re-entry atau gimana Mas Bro gitu. Ceritakan pengalamannya aja Mas Bro dibuat video. Kenapa saya enggak re-entry? Karena kemarin ceritanya ketika saya di sana itu tidak seperti yang saya bayangkan ya. Jadi di Korea itu banyak kisah, istilahnya banyak cerita yang mungkin tidak bisa kita prediksi ketika kita berangkat di sana. Ternyata pekerjaannya seperti apa, kita tidak pernah tahu di sana seperti apa ya. Jadi bayangan saya ketika dulu mau ke sana itu mungkin ya, kalau melihat di YouTube kan banyak pekerjaan yang ya mungkin enak ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi tetap ada sisi enaknya, sisi kurang enaknya juga ada. Tetap ada dua sisi yang berbeda ya. Jadi memang pabrik yang pertama itu lumayan ruwet ya, istilahnya bahasa Jawanya seperti itu. Jadi seperti hitungan gaji tidak benar, terus waktu gajinya itu juga tidak tepat dan sebagainya. Pokoknya yang jelas tidak sesuai yang diperkirakan ya. Jadi saya di pabrik yang pertama itu kerja sekitar 1 tahun 10 bulan. Untuk video pekerjaan di pabrik saya yang pertama itu sudah saya upload di beberapa video sebelumnya. Proses kerjanya seperti apa sudah saya upload. Jadi kerja di pabrik kabel, membuat gulungan tembaga kuning isiannya kabel itu. Jadi di pabrik pertama seperti itu. Yang jelas tidak bisa re-entry karena itu. Terus akhirnya mencoba yang namanya pindah pabrik. Ternyata juga tidak semudah ketika kita ngomong saya mau pindah pabrik, minta tolong disetujui. Ternyata juga tidak mudah. Saya harus berhadapan dengan orang Korea dengan bahasa yang minim dan berjuang sendiri. Ini seperti itu. Jadi di tempat saya dulu itu banyak seniornya juga ada orang Indonesia, cuma ya menerima saja. Cuma dalam hati saya, masa iya di Korea itu tidak pernah merasakan yang namanya gaji tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu saya mencoba bertahan di tahun pertama itu ya sebagai ucapan terima kasih karena saya bisa dipanggil ke sana, bisa sampai kerja di Korea itu di pabrik pertama saya. Dan akhirnya yaitu mencoba berbicara dengan orang kantor pengen pindah pabrik ini. Bukan saya tidak bersyukur dan sebagainya ya. Jadi intinya ya masa di Korea itu seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya melihat di cerita teman-teman yang lain yang lebih parah lagi juga banyak. Jadi di Korea itu banyak cerita yang mungkin kita tidak tahu ya. Misalnya anggapan dari rumah mungkin setiap bulan gajinya segini tinggal ngalihkan, tapi ternyata di Korea itu tidak seperti itu. Jadi banyak hal yang terjadi di sana yang mungkin tidak kita perkirakan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin itu gambaran saja. Terus kemudian di pabrik yang setelah banyak cerita yang dilalui ketika proses perpindahan itu akhirnya bisa pindah, tapi pernah mengalami masa-masa nganggur itu selama 2 bulan ya. Jadi ketika kita di sana nyari kerja itu ada waktu 3 bulan namanya Kenodongbu. Nah, proses pindahnya itu diberi kesempatan 3 bulan. Kalau 3 bulan itu tidak dapat pabrik, nah itu nanti bisa dipulangkan, ceritanya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu nganggur 2 bulan lebih, terus akhirnya dapat pabrik. Meskipun pas proses perpindahannya itu lumayan ribet dan harus berurusan dengan orang Korea. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita dapat pabrik yang kedua. Pabrik yang kedua itu dia merasakan yang namanya meeting, lihat pabrik, dapat pabrik seperti ini, bertemu dengan orang Korea, kemudian membicarakan pekerjaannya seperti apa, kemudian gajinya berapa, pekerjaannya apa. Nah, itu pernah juga merasakan seperti itu. Jadi harus keliling di setiap pabrik yang dapat
SMS, istilahnya SMS dari Nodobu seperti itu. Nah, akhirnya kerja di pabrik yang kedua, di pabrik kabel juga. Nah, alhamdulillah di pabrik yang kedua itu ya merasakan yang namanya gajiannya itu tepat waktu. Kemudian ya untuk nominalnya ya alhamdulillah, nah bisa ditabung seperti itu. Tapi di pabrik yang kedua ini setelah bekerja kurang lebih 7 bulan pabriknya itu bangkrut. Jadi akhirnya saya juga merasakan yang namanya nganggur lagi, cari kerja lagi gitu. Dan di proses perpindahan pabrik yang kedua ini nganggurnya kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, mungkin untuk video di pabrik yang kedua ini saya tidak sempat mendokumentasikan kerjaannya seperti apa, tapi fotonya kalau tidak salah ada, nanti coba saya share di sini. Jadi kerjanya cuma 7 bulan, akhirnya nganggur lagi, cari pabrik lagi. Dan pabrik yang terakhir akhirnya pindah di pabrik plastik. Nah, untuk video pabriknya gambarnya seperti apa sudah saya share juga di sini. Sudah saya upload di beberapa video sebelumnya. Nah, alhamdulillah di pabrik yang ketiga ini bisa nabung. Nah, bisa ya katakanlah dapat tabungan dari pabrik yang terakhir ini. Nah, tapi di akhir cerita di pabrik ketiga ini ketika saya mau pulang, saya tidak sampai menghabiskan kontrak. Jadi kontrak normalnya di Korea itu kan 3 tahun, kemudian diperpanjang setahun 10 bulan. Nah, jadi saya tidak menghabiskan sampai 4 tahun 10 bulan. Jadi bertepatan di musim haji saya memutuskan kontrak, kemudian langsung pulang ke Indonesia. Jadi masih ada sekitar 8 bulan. Nah, saya pulang lebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin itu singkat cerita tambahan di video kali ini. Jadi ada teman yang nanya di kolom komentar, saya coba bantu jawab. Nah, kenapa kok pengen kesana lagi ya? Terus terang penasaran dan pengen sharing buat teman-teman semua yang pengen kesana mandiri, nanti prosesnya seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin video pada kesempatan kali ini itu saja. Semoga video singkat pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Semoga teman-teman yang mau melaksanakan ujian diberikan kelancaran, bisa lulus ujian dan bisa berangkat ke Korea. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.